Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dalam pelajaran IPS. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, baiklah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang mobilitas sosial. Namun, di video kali ini juga kita masih akan membahas tentang mobilitas sosial, di mana yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Sebelum kita lanjutkan, kita masuk ke kelas dulu yuk. Oke, baiklah anak-anakku, yang pertama kita akan membahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Berikut ini merupakan contoh saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua organisasi politik, yang ketiga organisasi ekonomi, dan yang kelima yaitu organisasi profesi. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan. Melalui pendidikan, orang dapat mengubah statusnya menjadi lebih baik. Dan disitulah terjadi mobilitas vertikal social climbing atau mobilitas vertikal ke atas. Dengan kata lain, pendidikan membuka ruang kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, seorang anak yang berasal dari keluarga miskin yang mengenyam pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi, kemudian setelah lulus, orang tersebut memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya untuk berusaha. Setelah orang tersebut berhasil menjadi pengusaha, secara otomatis status sosialnya juga meningkat dan disitulah mobilitas vertikal terjadi. Yang kedua yaitu organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Insinyur Soekarno. Ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak dalam bidang perusahaan ataupun jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mengalami mobilitas vertikal. Contoh dari organisasi ekonomi yaitu koperasi dan badan usaha. Kalian tentu memiliki koperasi dong di sekolah kalian. Lantas, apa sih tujuan didirikannya organisasi koperasi itu? Yaps, betul sekali, untuk mensejahterakan anggotanya. Yang keempat yaitu organisasi profesi. Salah satu contoh organisasi profesi yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan bisa juga organisasi profesi lainnya. Lantas, bagaimana caranya organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal? Karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Seperti misalnya PGRI merupakan salah satu sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru. Jadi, selain memperjuangkan pendidikan di Indonesia, PGRI juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Perjuangan PGRI tentu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sehingga kesejahteraan guru di Indonesia terus mengalami peningkatan. Peningkatan itulah yang mempengaruhi mobilitas sosial di antara para guru. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak mobilitas sosial. Dan berikut ini beberapa dampak positif terjadinya mobilitas sosial.
Yang pertama yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata yang satu ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Yang kedua yaitu mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contoh, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Yang ketiga yaitu meningkatkan integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Integrasi dapat dilihat melalui proses-proses berikut. Nah, selain dampak positif, mobilitas sosial juga membawa dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Berikut merupakan dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama yaitu terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok manusia untuk mencapai posisi yang lebih baik. Dalam hal ini sangat wajar jika kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik. Contohnya, perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan mendapat tantangan luar biasa dari penjajah. Konflik ini tidak dapat dihindarkan sehingga menyebabkan terjadinya peperangan. Contoh kecil lainnya, perjuangan karyawan bawahan di suatu perusahaan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi akan menghadapi persaingan dari karyawan lain. Bahkan dapat pula berhadapan dengan atasan yang takut kedudukannya digeser. Yang kedua yaitu gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatannya tersebut. Bahkan pada saat jabatan yang dimilikinya sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatannya tersebut. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan, baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya atau pensiun, menjadi mudah gelisah. Individu yang mengalami keadaan seperti ini termasuk mengalami gangguan psikologis. Hal tersebut akan membahayakan diri sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai penyakit psikis dan fisik lainnya. Contohnya, darah tinggi, asam lambung, insomnia, dan lain sebagainya merupakan penyakit yang salah satunya disebabkan gangguan psikologis. Oke, baiklah anak-anakku, itulah tadi materi tentang saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Itu artinya materi tentang mobilitas sosial sudah selesai. Mudah-mudahan materinya mudah untuk dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dengan materi yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.